Oke, hasilnya seperti ini. Jadi kita akan membuat rekap data penjualan secara otomatis. Nah, data penjualannya sendiri ada di sini, di sheet sebelahnya, di sebelah sini. Oke, ini data penjualan, ada 300 penjualan. Ini kita misalkan ini penjualan untuk bulan Februari. Nah, di sini ada daftar produk dan seterusnya. Nah, data penjualan ini akan kita rekap. Jadi setiap produk itu terjual seberapa banyak unitnya, jumlah penjualan dan seterusnya. Oke, nanti hasil jadinya seperti ini. Oke, nah cara membuatnya kita akan membuat dari awal. Jadi kita buatkan sheet baru. Oke. Ya, nah di sini saya akan kopikan dulu judul kolomnya, akan saya kopikan dulu. Oke, seperti ini. Inilah kita akan buatkan rekap penjualan. Jadi yang pertama kita akan buat dulu list produknya. Nah, kita sebenarnya bisa langsung copy paste dari daftar produk, tapi kalau teman-teman tidak punya data daftar produknya, kita akan copy dari data penjualan untuk nama produknya. Oke, saya ambil dari sini. Copy ada 300, saya copy. Oke, kemudian setelah itu kita paste value di sini. Kita lakukan paste value di sini. Oke. Nah, produk yang sudah muncul di sini kan masih berulang. Jadi satu produk bisa terjual beberapa kali. Contohnya ini produk barang 16, makanya kita akan lakukan dulu remove duplikat agar supaya satu produk hanya muncul satu kali. Kita select seluruh produknya, terus kita manfaatkan fitur remove duplikat, menuju ke data, kemudian remove duplikat. Ya, remove duplikat, continue, remove. Oke. Nah, sudah berhasil. Jadi sekarang data yang muncul di sini untuk setiap produk hanya muncul satu kali. Kita scroll ke atas. Oke. Ya, dia. Oke, kemudian sekarang kita masukkan nomornya 1, 2 dan seterusnya. Kita lihat. Oke. Ya, ada 30 produk ya, ada 30 produk. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang akan memasukkan jumlah unit terjual, jumlah penjualan, modal dan profit untuk masing-masing penjualan. Ini saya hapus dulu karena nanti akan kita carikan ya. Kita carikan penjualan tertinggi dan profit tertinggi. Namun untuk sekarang kita saya hapus dulu ya. Untuk sekarang saya hapus dulu. Oke. Ya, sudah. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah data dari setiap kolom ini secara menggunakan rumus. Oke. Jadi yang pertama kita akan menghitung berapa jumlah unit terjual dari setiap barang. Yang kita gunakan adalah data penjualan. Nah, untuk data penjualan sendiri sudah saya buatkan dalam bentuk tabel, yang tabel ini bernama penjualan. Jadi kita bisa lihat nama tabelnya di sini. Kita klik di dalam salah satu selnya, kita masuk ke tab table, terus kita lihat namanya di sini. Artinya tabel ini bernama penjualan. Kita akan menggunakan tabel tersebut. Oke, kita langsung ke sheet 5. Oke, jadi rumus yang akan kita gunakan adalah sum product. Sum product ini akan menjumlahkan suatu data berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Oke, kita gunakan sum product. Nah, kriterianya adalah bahwa yang ingin kita jumlahkan adalah data untuk nama masing-masing produk yang ada di sebelah kirinya. Jadi, kita akan mencocokkan data masing-masing produk yang ada di sini dengan data yang ada di tabel penjualan. Maka di sini saya akan masukkan dulu nama tabel penjualan. Nama tabelnya tadi yang sudah kita lihat sama-sama, namanya penjualan. Kemudian kita buka kurung siku untuk mengambil kolom data yang akan kita gunakan. Karena kita akan mencocokkan dengan data di sebelah ini, yaitu nama produk, maka kolom data yang kita gunakan adalah kolom data produk. Oke. Kolom data produk ini harus sama dengan nama data produk yang ada di sebelah kirinya. Jadi kita klik ini.
Oke, setelah itu, setelah sum produk, kita harus tambahkan di depannya 2 tanda strip untuk mengembalikan nilai 1 jika datanya cocok. Artinya jika data yang didapatkan adalah produk 16, dia akan mengembalikan nilai 1. Nah, itu akan menjadi pengali untuk kita lakukan pengalian dengan data yang ingin kita cari, yaitu jumlah unit terjual. Maka produk yang ada di sebelah ini berapa jumlah unit terjualnya, artinya kriteria berikutnya adalah yang ingin kita ambil adalah data jumlah unit terjual dari tabel penjualan. Oke, kita masukkan kembali tabel penjualan. Oke, tabel penjualan ya. Tabel penjualan, terus kolom yang kita butuhkan adalah kolom unit, artinya jumlah unit terjual. Ini kita ambil, tutup kurung siku, kita tutup kurung untuk menyelesaikan rumus sum produk, kita enter. Oke, maka hasilnya barang 16, total jumlah unit terjual adalah 27. Oke, nah sebelum itu kita buatkan dulu tabel ya. Kita buatkan dulu tabel untuk data rekap ini supaya nanti mudah untuk kita lakukan perhitungan menggunakan data ini. Oke, kita pilihkan sampai ke kolom G. Cara membuat tabel yaitu ini. Setelah kita pilihkan format as table, terus tinggal dipilih saja warnanya. My table has header dicentang karena kita memasukkan judul kolom. Terus oke, sudah menjadi table ya, sudah menjadi table. Oke, rumus ini kita kopikan dulu ke bawah. Oke, setelah itu kita lanjutkan rumusnya. Untuk menghitung kolom-kolom berikutnya, kita cukup mengcopy paste saja rumus yang kita sudah buat sebelumnya. Ini kita copy, skip, kita masuk ke sini, kita klik paste, kemudian kita tinggal menggantikan kolom yang kita inginkan. Kalau yang sebelumnya kolom unit, yang sekarang adalah jumlah penjualan. Oke, enter, dia akan otomatis. Ini kelebihan table ya, kita hanya cukup bikin satu rumus untuk satu baris, dia akan secara otomatis mengkopikan sampai ke data paling terakhir. Oke, kita tinggal lanjutkan perhitungan yang ini. Unitnya saat ini kita ganti dengan kolom data modal. Oke, kemudian yang ini kita gantikan dengan kolom data profit. Oke, selesai, semua sudah terhitung. Nah, sekarang kita bisa mengecek juga jumlah total dari setiap kolom ini. Kalau kita ingin membuat secara otomatis, kita bisa menuju ke table, kemudian total row-nya kita centang, kita aktifkan, lalu di bagian bawahnya total row-nya ini kita pilih sum ya, kita pilih sum. Ini dia menjumlahkan secara otomatis seluruhnya dari data baris paling atas sampai ke baris paling bawah. Tentunya ini akan sama dengan tabel penjualan 930 61 47 13. Kita cek di penjualan 61 47 13, kita cek di sini. Oke, harusnya cocok ya, 97 61 47. Oke, cocok. Artinya rumus yang kita masukkan sudah sesuai. Sekarang kita akan lanjutkan teman-teman untuk menghitung berapa profit tertinggi, berapa penjualan tertinggi. Oke, caranya adalah sama dengan max ya, kita masukkan fungsi max, kita gunakan lagi nah teman-teman, kita akan menghitung berapa penjualan tertinggi di dalam tabel ini dan berapa profit tertinggi dalam tabel ini. Artinya kalau yang tadi kita menggunakan tabel penjualan, yang sekarang kita akan menggunakan tabel yang ada di sheet ini. Nah, kita bisa cek nama tabel ini apa. Kita klik di sini menuju ke tab tabel, kita lihat namanya tabel 6. Ini bisa kita ganti teman-teman. Misalnya saya ganti dengan rekap 2 misalnya ya. Oke, enter. Maka tabel ini sekarang bernama rekap 2. Oke, sekarang kita akan mencari profit tertinggi di dalam tabel ini. Maka kita menggunakan tabel di dalam sheet ini yang namanya tadi rekap 2. Kita coba max. Oke, sama dengan max, buka kurung, kita menggunakan tabel rekap 2 yang ada di sini. Terus kita buka kurung siku, kita pilih yang kita ingin cari adalah profit tertinggi, maka kita pilih kolom profit, tutup kurung siku, tutup kurung, enter.
artinya profit tertinggi adalah 864.800. Sekarang penjualan tertinggi kita akan cek menggunakan rumus max juga, sama dengan max, kemudian kita menggunakan tabel rekap 2 dan menggunakan kolom jumlah penjualan. Oke, tutup kurung siku, tutup kurung, enter, maka maksimum penjualannya adalah 5,1. Nah, misalnya teman-teman kita ingin menandai produk barang mana yang profitnya sama dengan profit tertinggi, artinya profit barang tersebut tertinggi dan penjualan barang tersebut juga tertinggi. Kita akan tandai dengan warna tertentu. Nah, caranya teman-teman, kita cukup sebelumnya kita rubah dulu warna yang ada di sini, kita gantikan dulu warnanya. Warna tabel ini kita clear dulu supaya nanti pewarnaan untuk produk profit tertinggi, penjualan tertinggi bisa lebih mudah terbaca. Ini kita clear dulu, kita clearkan warnanya. Sudah, ini saya berikan warna untuk judul kolomnya, saya berikan warna untuk judul kolomnya. Nah, sekarang kita akan, misalnya kita ingin mewarnai profit tertinggi dengan warna hijau dan penjualan tertinggi dengan warna biru. Oke, sekarang kita pilih seluruhnya ya, kita pilih seluruhnya, seluruh datanya kita pilih. Oke, seluruh datanya kita pilih, kemudian sekarang kita gunakan rumus conditional formatting. Oke, kita gunakan rumus conditional formatting, kita new rule, kemudian setelah new rule kita gunakan classic, setelah classic kita gunakan formula, kemudian kita akan memasukkan rumus mana profit tertingginya. Nah, data profit kan ada di kolom G, maka kita akan memasukkan sama dengan data di dalam kolom G yang memiliki nilai yang sama dengan profit tertinggi. Nah, nanti Excel akan mencari produk barang mana yang data profit di dalam kolom profit ini sama dengan profit tertinggi. Oke. Nah, teman-teman, untuk melakukan conditional formatting yang perlu kita perhatikan adalah yang kita ingin cocokkan kan adalah data ini dengan data di setiap baris. Nah, artinya data di setiap baris ini harus berjalan ke bawah, sedangkan data ini tetap fix di kolom D1. Nah, untuk itu maka kolom J ini alamat barisnya itu harus kita lepaskan kode dolarnya. Harus kita lepaskan kode dolarnya supaya dia berjalan ke bawah gitu ya. Misalnya sekarang G5, maka 5-nya ini harus kita hilangkan kode dolarnya supaya dia berjalan ke bawah. Oke. Setelah itu sekarang kita tinggal pilih warna yang kita inginkan. Karena kita ingin profit tertinggi berwarna hijau, maka kita set warna fill-nya menjadi warna hijau. Oke. Kita oke. Kita oke. Nah, dia sudah mencari dan ternyata profit dengan nilai maksimal, nilai profit tertinggi adalah barang 20. Dengan cara yang sama sekarang kita akan menandai dengan warna biru untuk penjualan tertinggi. Oke, kita masuk lagi ke conditional formatting, new rule. Setelah itu kita pilih classic, formula. Sekarang kita masukkan formulanya sama dengan carikan data yang ada di setiap baris kolom jumlah penjualan yang nilainya sama dengan maksimum penjualan tertinggi, artinya ini. Oke, kita lepaskan dolar untuk E5-nya. Oke, kemudian kita tandain warnanya, custom format. Kita pilihkan fill-nya berwarna biru. Oke. Nah, dia sudah mencari. Oke. Jadi di sini terlihat yang warna hijau profit tertinggi itu ada di barang B, sedangkan penjualan tertinggi di barang 20, penjualan tertinggi di barang 17. Artinya bisa kita simpulkan juga, teman-teman bisa melihat data ini, artinya berarti penjualan tertinggi belum tentu menghasilkan profit tertinggi.
Jadi yang barang 20 ini meskipun penjualan tidak setinggi barang 17, namun profitnya jauh lebih tinggi daripada barang 17. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.